Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu orang tua murid yang saya sayangi, dan teman-teman sekalian. Selamat siang. Mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita masih bisa berkumpul dalam acara ini. Perkenalkan, nama saya I Gusti Ayu Andila Dewi Prabasasi. Saya biasa dipanggil Andila. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan topik pidato mengenai pentingnya belajar berbagai bahasa asing untuk masa depan generasi muda Indonesia. Generasi muda Indonesia saat ini memiliki peranan penting untuk masa depan bangsa Indonesia. Keinginan untuk belajar berbagai bahasa selain bahasa Indonesia perlu diterapkan para siswa sebagai satu hal yang dapat membantu mereka di masa depan nantinya. Namun, saat ini banyak sekali siswa yang tidak tertarik untuk belajar bahasa-bahasa asing tersebut, seperti bahasa Inggris. Mereka menganggap bahwa mempelajari bahasa Indonesia saja sudah cukup untuk digunakan sehari-hari. Tapi bagaimana jika muncul kondisi yang mengharuskan kita untuk berbicara bahasa asing? Misalnya ketika kita mengikuti lomba tingkat internasional, atau presentasi di level internasional, pekerjaan yang membutuhkan kita untuk berbahasa asing, dan lain-lain sebagainya. Bahasa asing yang dipelajari di sekolah, contohnya bahasa Inggris, diajarkan dengan cara yang sama seperti pelajaran lainnya, seperti geografi, sains, sejarah, dan pelajaran lainnya, sehingga menjadi tidak menarik bagi para murid. Bahasa Inggris pun mereka anggap sebagai pelajaran yang sulit sekali, karena terdapat perbedaan dalam pengucapan kosakata dan pola kalimat antara bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Proses pembelajarannya pun lebih didominasi dengan kegiatan yang mewajibkan siswa mempelajari kaidah-kaidah tata bahasa, grammar, kosakata, cara menyusun kalimat menggunakan bahasa Inggris yang benar, namun secara pasif. Selain itu, desain ujian sebagai alat untuk menilai penguasaan pengetahuan bahasa asing hanyalah persyaratan yang harus dipenuhi bagi mayoritas siswa, sehingga bagi mereka, mendapatkan nilai minimum pun dalam ujian sudah cukup. Bagaimana mungkin kita dapat menguasai bahasa asing jika jarang mempraktikkan kemahiran bahasa asing secara aktif? Jika proses pembelajarannya hanya bersifat pasif, yang hanya akan menimbulkan kebosanan dalam belajar bahasa tersebut. Sebagian besar orang tidak memahami bahwa hakikat pembelajaran bahasa asing adalah mengembangkan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk menggunakannya sebagai alat komunikasi secara aktif maupun pasif. Ibaratnya seperti belajar piano, tujuan utamanya adalah kemampuan menekan tuts yang tepat untuk menghasilkan rangkaian nada yang membentuk musik yang indah, bukan hanya sekedar kemampuan membaca not, menjelaskan definisi tuts, dawai, ataupun pedal pianonya. Jutaan, bahkan miliaran orang di seluruh dunia pasti mempelajari satu atau lebih bahasa asing saat bersekolah. Mempelajari bahasa asing dapat digunakan sebagai sarana komunikasi yang diperlukan di bidang pendidikan untuk mendapatkan beasiswa bersekolah di luar negeri, di bidang pariwisata, di mana membutuhkan kemampuan berbahasa asing. Dan saat ini pun, segala bentuk informasi, baik buku maupun media elektronik yang beredar secara internasional, menggunakan bahasa asing yang diakui secara internasional, contohnya bahasa Inggris. Hal tersebut adalah contoh manfaat penting mempelajari berbagai bahasa asing bagi generasi muda saat ini. Selain bahasa Inggris, terdapat berbagai bahasa di seluruh dunia yang bisa dipelajari oleh siswa-siswi sebagai generasi muda Indonesia, seperti bahasa Jerman, bahasa Jepang, bahasa Korea, dan bahasa negara lainnya. Hal-hal yang disukai oleh siswa pun bisa menjadi dorongan untuk mempelajari bahasa asing. Contohnya, bagi siswa yang bercita-cita ingin bekerja di Korea, bisa belajar bahasa Korea. Bagi siswa yang suka anime dan ingin kuliah untuk memperdalam tentang teknologi pembuatan anime di Jepang, bisa menjadi inspirasi untuk belajar bahasa Jepang. Atau bagi yang ingin studi lanjut ke negara Eropa, harus meningkatkan skor TOEFL atau IELTS sebagai persyaratannya. Dapat disimpulkan bahwa pentingnya mempelajari bahasa asing dapat dijadikan sebagai media komunikasi utama di bidang sosial, ekonomi, bisnis, dan kebudayaan internasional, serta bermanfaat dalam pengembangan maupun transfer ipteknya. Hal inilah alasan mengapa pembelajaran bahasa asing itu sangat penting. Bahasa negara lainnya pun harus dikuasai dan sangat penting.
Menjadi suatu kebanggaan bagi diri sendiri jika kita dapat menguasai suatu bahasa internasional tanpa melupakan bahasa ibu, baik bahasa Indonesia maupun bahasa daerah masing-masing. Siswa saat ini diharapkan dapat menguasai bahasa internasional dengan baik. Saya berharap hadirin yang mendengarkan pidato saya pada hari ini, terutama teman-teman sekalian, mulai tertarik untuk mempelajari bahasa-bahasa yang ada di dunia. Ayo kuasai bahasa, kuasai dunia. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada kata yang salah, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.